Salve, kembali berjumpa dengan saya pada Regi hari ini tanggal 10 Juli 2026. Saudara, di pagi yang cerah ini marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengutus ke tengah-tengah serigala. Bacaan liturgi hari ini diambil nubuat Hosea 14 ayat 2 sampai 10 dan Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti yang kita ketahui saudara bahwa kita yang telah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita semua ini saudara diutus. Pertanyaannya, kita diutus kemana? Kata Yesus, pergilah. Pergi kemana? Kata Yesus, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, kita diutus saudara bukan di zona nyaman saudara, yang penuh kemewahan, tidak saudara. Tapi kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini adalah kenyataan hidup saudaraku yang terkasih. Orang percaya diutus ke lingkungan yang keras, kejam, atau tidak ramah. Seperti domba saudara yang tidak punya taring untuk melawan. Ini berarti kita harus sepenuhnya bergantung pada Yesus saudara, pada Tuhan Sang Gembala saat menghadapi masalah. Sekali lagi, Yesus mengingatkan bahwa dunia ini keras dan memusuhi kebenaran. Apakah kita takut, gemetar, khawatir diutus di lingkungan keras dan kejam ini? Di sini Yesus menasihatkan kita saudara agar kita cerdik seperti ular. Artinya saudara, gunakan hikmat dan akal sehat. Ular sangat peka dengan sekitarnya saudara. Ular tahu kapan harus menghindar, kapan harus diam, atau kapan harus mundur saat keadaan terlalu berbahaya. Kita harus bijaksana, berhati-hati, dan tidak gegabah dalam bertindak agar tidak menjadi korban kejahatan. Lebih lanjut, nasihat Yesus tulus seperti merpati, artinya saudara, murni dan tidak berniat jahat. Merpati adalah lambang kesucian. Kita tidak boleh membalas kelicikan dunia dengan kelicikan yang sama saudaraku. Meskipun kita harus pintar, cerdik, niat dan tindakan kita harus tetap bersih, jujur, dan penuh kasih. Ayat ini dapat kita bayangkan sebagai berikut saudara. Misalkan kita adalah seorang siswa yang berada di lingkungan pertemanan yang suka menyontek atau bergosip. Nah, menjadi domba di sini saudara berarti kita tidak ikut-ikutan mereka menyontek, bergosip saudara. Menjadi cerdik seperti ular berarti kita tahu cara menolak ajakan mereka dengan sopan tanpa memancing permusuhan. Menjadi tulus saudara seperti merpati berarti kita murni ingin berteman tanpa ada niat untuk menjatuhkan atau membalas dendam kepada mereka. Dinasehati pula oleh Yesus di ayat 17 sampai dengan 19, di mana harus waspada terhadap semua orang. Why? Di sini saudara kita diminta oleh Yesus harus selalu berhati-hati, cerdas dan sadar akan bahaya. Mereka diutus seperti domba di tengah serigala, sehingga harus bijak dan tidak mudah percaya pada niat orang lain. Dan lebih ekstrim lagi nasihat Yesus, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Matius 10 ayat 21. Ingat, Yesus tidak memberikan janji manis saudara tentang hidup yang mudah, yang ia jujur sejak awal. Mengikuti dia butuh keberanian. Namun saat kita dibenci atau ditolak saudara karena kebenaran, jangan cemas. Roh Kudus akan memberi kita kata-kata yang tepat. Tugas kita hanyalah setia.
Regi hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini bagaikan domba yang merupakan hewan yang lemah, saudara. Tidak punya taring dan mudah diserang. Dalam hidup, kita harus mengandalkan Tuhan sebagai gembala. Untuk itu, dalam perutusan, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan mintalah selalu pertolongan Roh Kudus dalam setiap tindakan kita. Kasih Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa bersama kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.